Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten. Kontennya sudah basi, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Di sini saya akan memperkenalkan alat bantu dalam mengatasi motor yang hilang pengapiannya ya. Ini alatnya, ini alat buatan sendiri. Sebenarnya alat ini sudah pernah saya videokan ya, tapi berhubung kemasannya itu tidak menarik, sekarang saya rubah kemasannya ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, alat buatan sendiri. Tapi alat ini hanya khusus untuk motor Grand Supra 100 dan motor Win ya. Jadi kalau kita kedapatan motor Supra 100, Grand atau Win itu hilang pengapian, itu bisa kita deteksi lewat alat ini. Biasanya kan kalau motor itu hilang pengapiannya, yang kita cari adalah yang urut-urutannya adalah cek spoolnya, cek pulsernya, kemudian cek CDI-nya ya, satu persatu ya. Tapi kalau lewat alat ini gampang, cuma soket CDI-nya dilepas, harus dipindah ke sini ya, nanti itu sudah kebaca di lampu ini, program-program ini ya. Jadi begitu. Seandainya kita kedapatan motor Grand Supra atau Win itu hilang pengapiannya, cukup dengan alat ini sudah bisa terdeteksi 3 jenis, yaitu yang spoolnya, yang pulsernya, kemudian yang CDI-nya. Jadi kalau misalnya ini di antara 3 ini nanti saat dipakai itu ada yang tidak hidup, ya berarti masalahnya ada di situ. Seandainya yang ketika lampu ini nanti hidup, berarti kuilnya yang mati. Soalnya yang kuil tidak masuk ke data ini ya, yang kuil tidak masuk ke sini. Yang ini cuma spool, pulser dan CDI. Lalu cara pemakaiannya bagaimana? Gampang ya. Pemakaiannya ini akan saya praktekkan di motor ini ya. Ini pemakaiannya gampang, tinggal kita lepas ini soket CDI. Kita lepas soket CDI ke begini. Kemudian yang ini ya, alat ini, alat bantu ini kita tusukkan ke yang dari jalurnya, yang dari soketnya seperti ini. Kemudian lawannya ini ya, lawannya ini kita masukkan ke CDI-nya seperti ini ya. Nih, hanya seperti ini. Nanti saat kotak on, kita lihat lampu 3 ini. Seandainya nanti ada yang tidak hidup, berarti itu masalahnya. Dan di sini sudah tertera yang ini untuk CDI, yang ini untuk pulser, yang ini untuk spool. Jadi seandainya nanti digeser ke sini, ini ada tombol ya, kanan kiri. Kalau ke kiri nanti yang dibaca ada spool sama pulser. Kalau yang ke kanan, yang dibaca pulser sama CDI. Oh ya, sebelum praktek, sekarang akan saya perlihatkan dulu bahwa motor ini hidup ya. Sebentar, akan saya cabut dulu ininya. Motornya akan saya hidupkan ya. Motornya akan saya hidupkan ya. Ini CDI-nya di sini. Kontak saya on kan. Tuh, motor hidup tuh. Sekarang akan saya matikan. Nah, sekarang kita praktekkan ini ya. Kita lepas lagi. Ini kan ada lawannya ya.
ada yang laki ada yang perempuan, tinggal colok aja, jadi nggak bakalan keliru. Colokkan, dan yang ini ke CDI, jadi nggak bakalan keliru. Coba lalu kita tes satu-satu ya. Sekarang akan saya arahkan ke spool dulu. Ini tombol ini kita geser ke kiri. Nanti yang hidup spool sama pulser. Seandainya nanti nggak hidup berarti itulah yang bermasalah ya. Ini ya. Akan saya kontak on. Coba akan saya engkol, kita perhatikan ini. Nanti yang hidup ini sama pulser ya. Tuh ya, kelihatan nggak? Sebentar saya ulangi lagi. Saya zoom. Tuh ya, hidup kan, berarti spool sama pulser itu aman. Sekarang akan saya geser ke kanan tombolnya yang ini ya. Tuh ya, ini nanti yang hidup pulser sama CDI. Seandainya ada yang mati berarti itu yang bermasalah. Sekarang akan saya engkol ya. Coba perhatikan. Tuh ya, hidup ya. Berarti antara spool, pulser dan CDI itu normal, dan kenyataannya memang normal, soalnya motor ini kan hidup. Jadi seandainya semuanya ini hidup tapi motor nggak nyala, berarti dapat dipastikan kuilnya. Gampang ya. Jadi seperti itu ya pengecekannya. Kalau semuanya hidup berarti, kalau motor tetap nggak nyala berarti kuilnya. Sekarang akan saya praktekkan sama CDI yang mati. Ini ada dua CDI ya. Ini yang merah ini masih hidup, kemudian yang hitam ini mati. Yang ini hitam, kemudian yang satunya hitam ini ya. Sekarang akan saya lepas yang ini. Ini saya lepas, saya letakkan di sini ya. Ini saya lepas, kemudian saya pasang yang ini. Saya arahkan dulu ke spool ya, ini tombolnya ini. Ini ya, nanti perhatikan antara spool sama pulsernya harusnya nyala. Ini kontak saya on kan, kemudian akan saya engkol ya. Tuh ya, nyala ya. Kemudian ini tombol ini akan saya geser ke arah CDI yang sini. Ini ya. Nanti perhatikan antara pulser sama CDI. Ini yang normal adalah nyala semua. Ini apa itu namanya, CDI yang mati nih. Ini CDI-nya. CDI yang hidup tadi ini. Coba perhatikan yang ini ya, akan saya engkol.
Tuh ya, yang CDI tidak hidup, berarti CDI yang ini mati. Dan memang CDI ini memang mati. Sekarang akan saya langsungkan, kemudian akan saya coba hidupkan motornya pakai CDI yang mati ini. Ya, kontak sudah on. Coba saya hidupkan motornya. Tuh ya, tidak hidup ya. Ini akan saya lepas. Kemudian satu lagi ya, untuk ngetes alatnya. Ini ada CDI merah. Coba kita langsungkan ke sini. Kemudian yang satunya, yang ini ke soket CDI ini. Kemudian kita perhatikan ya programnya ini. Kita lihat yang spool dulu. Ini saya geser ke kiri. Perhatikan ya. Tuh hidup ya. Kemudian akan saya geser ke kanan. Kita lihat yang CDI nya. Tuh hidup ya. Sekarang akan saya langsungkan coba CDI nya tanpa alat. Hidup apa enggak motornya. Akan saya engkol motornya ya. Nih motor hidup ini. Jadi alat, kesimpulannya ya, alat ini sangat mempermudah kita dalam menangani motor kalau kehilangan api ya. Alat ini sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita kedapatan motornya yang masih banyak tebeng-tebengnya, masih tertutup tebeng itu ya, kita tinggal menuju ke soket CDI ini. Kita tancapkan seperti tadi, lalu kita engkol-engkol. Sudah terdeteksi ya. Oh ya, mudah-mudahan untuk video selanjutnya akan saya buatkan skemanya ya. Mungkin video ini cuma sampai segini saja. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.